Hi guys, my name is Ryan Sumardi and welcome back to my channel. Minggu lalu kita udah share a little bit of the topic about buying a house. Jadi minggu ini kita akan continue with the topic of your next assets. For example, like cars. For me, dilema gue yang berikutnya adalah tentang beli aset kedua, yaitu mobil. Ada beberapa consideration ketika kamu membeli mobil. Obviously, hal yang pertama kamu mikirin adalah apakah kamu mau beli mobil itu baru atau bekas. Ya kan? It depends. Kamu suka mobil baru atau mobil bekas. Yang kedua, apa yang kamu lihat dari mobilnya? Style. Apakah kamu suka stylenya? Okay, you want a luxury car, sports car, atau mau family car? And then kamu bakal lihat lagi konsumsi bahan bakarnya. Apakah kamu suka bahan bakar yang irit atau yang tidak irit, yang you don't mind dengan bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya dia. And then yang terakhir kamu akan mikirin cost of ownership. Apakah kamu mind mobil ini memiliki konsumsi cost of ownership yang lumayan tinggi, contohnya sering masuk bengkel dan sebagainya. 4 hal ini adalah hal yang sangat berpengaruh waktu kita ingin memilih sebuah mobil yang ingin kita miliki. Ada satu lagi hal yang not so important tapi juga kamu bakal consider, yaitu pricing point, harga mobil tersebut. Oke, kita akan diskusi dari mulai hal pertama, yaitu kamu mau beli mobil baru atau bekas. Depends. Considerationnya guys, gini deh, lu lihat mobil Kijang Innova yang paling baru, harganya berapa? 300 sampai 400-an juta. Mulai starting point-nya yang 300-an juta sampai 400 juta. Kamu bisa beli mobil bekas, contohnya adalah Lexus RX 270 tahun 2011 dengan harga kira-kira 350 juta ke atas, 350 juta sampai 400-an juta. Dengan harga yang sama, kamu bisa beli mobil Innova atau kamu bandingin dengan mobil Lexus. Which one will you choose? Depends on what you consider. Kamu mau beli mobil baru atau mobil bekas. Kijang Innova memiliki dua pilihan bahan bakar, yaitu diesel dan bensin. Sedangkan Lexus bekas, kamu hanya bisa milih satu bahan bakar, yaitu bensin. CC mobil berpengaruh sekali. Jika kamu memiliki Innova yang diesel, obviously 2,4 liter diesel irit banget, Toyota lagi, ya kan? Compare to Lexus 2700 cc yang relatif lebih boros daripada mobil solar. Kalian boleh milih. Which one do you choose? Tapi comfortable ya, obviously Lexus lebih comfortable bandingin sama Innova. Make sense? Nah, dan the next one after that is cost of ownership. Cost of ownership sebuah mobil itu very important. Pikirin guys, cost of ownership, what is that means? Itu artinya adalah selama kamu memiliki mobil ini, seberapa banyak uang yang kamu spend untuk maintain mobil ini. Contohnya, kamu punya Kijang Innova berbanding dengan kamu punya Mercedes-Benz ataupun BMW ataupun Audi ataupun Volkswagen, biaya cost of ownership-nya mereka akan berbeda. Kamu bisa memperbaiki Kijang Innova di mana saja selain di Astra. Sedangkan 4 ini harus pergi ke bengkel spesialis karena mereka lebih computerized. Obviously, cost of ownership-nya beda ya guys. Dan yang terakhir, consideration-nya adalah price. Obviously, jika gue punya budget 100-an juta, ya beda lah ya dengan sultan-sultan yang punya budget miliaran rupiah. Obviously, kalau gue sendiri, gue pengen mobil yang usable. Gue pengen mobil diesel, usable, dan decent pricing. For example, Innova tahun 2014-2015. Sebagai seorang pecinta otomotif, gue personally, gue itu cinta mati sama yang namanya Toyota and turbo diesel. Thank God for diesel. Gue demen banget mobil diesel dan Toyota adalah salah satu mobil diesel yang gue paling sukai, and that has proven to be the most dependable car yang kita punya. Just disclaimer guys, ini gue nggak di-endorse sama Toyota sama sekali, tapi memang gue personally demen banget sama Toyota, dan impian gue eventually gue pengen beli Toyota Land Cruiser untuk gue dan papi gue, karena kita berdua demen mobil gede. Just saying. Move on to the next topic, yaitu topic about leisure. When you achieve your goals of buying a house, buying your possession or your car, lu bakal mikirin bagaimana cara membahagiakan orang yang kamu cintai. Misalnya istri, keluarga, extended family. Kamu bisa pengen bawa mereka jalan-jalan. Biasanya sih paling basic jalan-jalan ya guys. Where do you want to go? Europe, Paris, America, Australia. It depends on where you want to go. Pikirin how much it costs. Cari waktu di mana ada travel fair. Obviously right now during COVID you cannot travel. Save up the money and travel when you can eventually. Hope everybody stay healthy until that time, okay?
Nah, next thing is, for example, about wedding. So move on to the other things that untuk gua personally, gua consider wedding gua dalam goals gua. Karena apa guys? I want to have a memorable wedding with my fiance and my family, but bukan berarti weddingnya itu mewah kayak sultan dan sebagainya, enggak. Gua pengennya itu simple but memorable. Jadi we are planning our wedding with the budget that we have. Jangan yang super mewah, tapi memorable and decent gitu loh, supaya semua keluarga happy. Karena the main focus in this is not to show off your wealth, tapi fokusnya adalah untuk membuat sebuah perayaan yang memorable. Gua dan fiancé gua will try and make a video on how we plan and budget our wedding. Simple but decent in price. Jadi kita akan share this topic with you guys in the next couple of videos. Hopefully we'll be able to make it up there soon. The last bit that we will talk about today, or the last bit of dilemma that I have is about investment. Untuk gua personally, investment adalah sebuah topik where it could goes either way. Jadi dilema ataupun jadi sebuah challenge untuk gua. Karena gua adalah seseorang yang mikirin investment gua. Setiap orang memiliki strategi investment berbeda. For example, gua suka invest uang gua itu di saham. Papi mami gua suka beli rumah atau beli tanah. Ada juga orang yang suka beli batangan emas. You never know which one they are, which one you are. It's fine. Yang penting itu adalah investment. But investment is not the main priorities for us yang umur 20 sampai 40, 30-an tahun. Karena apa? We would like to use our money for the things that we would like to use first. Bukan hal yang kedepannya gue mau pakai. Sekarang adalah waktunya kamu mikirin apa yang kamu butuhin 5 hingga 10 tahun ke depan. Investment is great. Tapi apakah kamu akan pakai investment ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Well, boleh aja. Tapi investment will give you more if you save it up for long-term investment. Investment, kalau gua taruh di saham, orang taruh ke rumah. Kenapa gua gak main rumah? Well, obviously karena gua don't have that much knowledge about real estate. Kalau gua punya knowledge about real estate, gua bakal invest di rumah. Karena gua tahu lokasi mana yang bagus, harga mana yang bagus, dan at what point to buy is good. For those of you who are really good in foreign exchange trading, You can. What the fuck are you talking about? that's amazing. Karena kamu bisa invest di foreign exchange and you will gain a lot from that because of the volatility of the market. Jadi, your strategy of investment will be different from mine, but doesn't mean that mine is better than yours. Everybody have their portion. For me, yang pertama, gue bakal invest di saham. Then, if I have enough, gue bakal invest di rumah. Karena apa? Rumah adalah sebuah investment yang makin hari harganya makin naik. Kalau kalian mau invest di mobil, boleh. Catatan, cari mobil antik dengan harga yang murah dan kemudian hari akan menjadi mahal. So the last bit that I would like to talk about is about how to duplicate your money. Bagaimana caranya lu ngembangin uang lu sendiri? Well, there are multiple ways. Satu, lu bisa taruh ke deposito, saham. What we talk about investment, kalau kita ngomongin investment adalah sesuatu yang dapat menghasilkan uang lagi. For example, lu bisa taruh uang kamu di bisnis. For example, kamu punya expertise di perhotelan. You bisa join sama orang lain untuk buka hotel. Lu bisa join sama orang lain untuk buka tempat makan, for example. That is your second source of income. Lu boleh kerjain hal seperti ini, tapi dengan catatan, hal pertama adalah you harus bisa control your first income or your main source of income and guarantee that your income will flow without a doubt. Maksudnya adalah kalau income lu tanpa lu apa-apain tuh bisnis, tiap bulan udah kasih lu income steady, for example ya, 40 juta per bulan, steady, setiap bulan tanpa lu apa-apain, then lu boleh mikirin bisnis yang lain. Karena apa guys? Itu income udah flow terus-menerus tanpa lu apa-apain. Itu adalah passive income. Nah, di posisi gua looking forward to a business that will give me passive income so that I can enjoy my time
and my other hobbies when I'm not working. Itu adalah goal gua sebagai seorang businessman. I would like to have that kind of passive income. In closing guys, I would like to reiterate that setiap orang itu memiliki priority and kebutuhan dan kemauan yang berbeda-beda. For me, my priority is to buy a house and then buy a car, travel, wedding, and etc. For you, it might be different. Berbeda tiap-tiap orang, tergantung dengan prioritas kamu. Kalau kamu ada pertanyaan, klik link di bawah ini dan I will be happy to chat with you, share with you, because my mission is to share with people and help people with what they need. Okay? I'll see you next week. Don't forget to click like and comment down below if you think that this is helpful. And don't forget to share with your friend kalau kamu merasa ini membantu untuk kalian atau membantu untuk mereka. Share with them and don't forget to click subscribe. Okay? Thank you guys. I'll see you next week.